rasa cinta dan kasih sayang yang menggelora, menggebu-gebu, coraknya dia fisik, dan ini terjadi pada saat pengantin baru. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pemirsa Ruas TV di mana saja berada yang dimuliakan dan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih khusus lagi kepada keluarga-keluarga muslim yang insya Allah terus dilimpahkan sakinah, mawaddah, warahmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita berada pada episode yang ke-12 dari rubrik pembinaan keluarga sakinah. Yang insya Allah hari ini akan mengangkat tema yaitu membahagiakan pasangan kita dengan bahasa cinta. Apa cinta itu? Al-Quran menyebutkan secara tersirat bahwa cinta itu sesungguhnya adalah sesuatu yang dirasakan oleh hati. Cinta adalah sesuatu yang dirasakan oleh hati. Bukan apa yang dipikirkan oleh akal, tapi sesuatu yang dirasakan oleh hati. Dia bersumber dari hati dan sasarannya adalah ke hati. Orang yang memberikan cinta itu sumbernya dari hati, dan orang yang menerima cinta itu juga dirasakan oleh hati. Ini kita bisa lihat di dalam surat Yusuf ayat 8, ketika saudara-saudara Yusuf, mereka berjumlah 12 orang, 10 diantaranya cemburu kepada Yusuf dan adiknya Bunyamin. Kenapa dia cemburu? Karena 10 orang ini merasakan tidak mendapatkan cinta atau mendapatkan cinta yang lebih kurang dibandingkan dengan Yusuf dan Bunyamin. Allah Subhanahu wa taala menuturkan kisah itu dalam firman-Nya di surah Yusuf ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idz qalu la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna. Ketika mereka saudara-saudara Yusuf yang jumlahnya 10 orang itu berkata, sungguh Yusuf dan saudaranya Bunyamin, adiknya, ahabbu ila abina minna, lebih dicintai oleh ayah kita daripada kita semua. Wa nahnu usbatun, padahal kita ini golongan yang kuat. Kita ini kelompok yang kuat. Jadi mereka rupanya mendefinisikan diri menjadi satu kelompok karena memiliki kesamaan. Jadi adanya kelompok-kelompok itu, komunitas-komunitas itu biasanya dibangun karena adanya kesamaan. Nah, 10 orang ini merasa
ada kesamaan. Kesamaannya itu adalah mereka merasa dibeda-bedakan, didiskriminasi dari dalam mendapatkan kecintaan. Mereka merasa bahwa kecintaan yang diberikan oleh ayahnya Yakub alaihi salatu wassalam itu lebih kepada Yusuf dan adiknya Bunyamin. Nah, maka dia ungkapkan itu. Inna abana lafi dhalalim mubin. Maka mereka menuduh sesungguhnya ayah kita ini berada di dalam kekeliruan yang nyata. Nah, ungkapan daripada saudara-saudara Yusuf ini yang 10 orang itu adalah perasaan. Ya, perasaan merasa mereka tidak mendapatkan cinta seperti yang diberikan kepada dua orang adiknya Yusuf dan Bunyamin itu. Jadi sesungguhnya cinta itu adalah sesuatu yang dirasakan oleh hati. Kita garis bawahi, dia bersumber dari hati yang tulus dan jatuhnya juga ke hati. Ketika itu menyenangkan, ketika itu membahagiakan orang lain, maka itulah cinta yang diharapkan. Demikian juga pasangan suami istri. Ketika salah seorang pasangannya mencintai dengan tulus, dan itu jatuhnya tentu ke hati, membahagiakan, maka itulah cinta yang dibutuhkan. Yang kedua, cinta menurut Al-Quran itu adalah komitmen, perjanjian, kesepakatan. Nah, dalam konteks ini, dalam konteks pasangan suami istri, adalah komitmen untuk saling mencintai. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan prosesi ijab qabul, prosesi pernikahan atau ijab qabul yang diambil dari suami disebut dengan mitsaqan ghalidhan, perjanjian yang teguh, perjanjian yang kokoh. Wa kaifa ta'khudunahu dalam surat An-Nisa ayat 21, wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Allah heran mempertanyakan kepada suami-suami yang ingin menarik maharnya. Maharnya kepada istrinya, padahal dia sudah bercampur. Dia sudah mencampuri istrinya. Dan sebelumnya itu sudah diambil suami, wanita sudah mengambil perjanjian dari suaminya, yaitu mitsaqan ghalidhan, perjanjian yang teguh, perjanjian yang kuat. Nah, di sini kita lihat ya surat An-Nisa. Di sini kita akan melihat apa cinta itu. Nah, di sini disebutkan tadi mitsaqan ghalidhan. Ya. Mitsaqan ini komitmen. Mitsaqan ghalidhan ini perjanjian yang kuat, ini adalah komitmen. Komitmen apa? Salah satu makna diantaranya adalah komitmen untuk saling mencintai, cinta. Komitmen untuk saling mencintai. Bagaimana suami memberikan cintanya yang tulus kepada istri. Demikian juga bagaimana istri memberikan cintanya kepada suami. Jadi komitmen. Nah,
nanti yang merasakan cinta ini itu adalah hati. Nah, ini nanti akan kita jelaskan, ya, yang kita jelaskan ada istilah bahasa bagaimana kita membahasakan cinta ini. Ya, bagaimana kita membahasakan cinta? Cinta ini punya bahasa. Apakah bahasa cinta itu hanya dalam bentuk verbal? Nah, itu yang akan kita jelaskan. Yang jelas bahwa cinta ini adalah kebutuhan. Cinta ini adalah kebutuhan. Cinta ini adalah fitrah. Nah, di mana setiap manusia punya dan butuh. Ya, punya dan butuh. Nah, ketika cinta ini benar-benar diwujudkan secara benar, secara proporsional, dan itu bersumber dari niat yang tulus, dari hati yang paling dalam dan tulus, inilah yang akan melahirkan kebahagiaan. Di mana kebahagiaan ini adalah merupakan obsesi. Dia merupakan obsesi setiap insan. Apapun aktivitas yang kita cari di dunia ini, semuanya adalah mencari kebahagiaan. Baik, kita lihat apa urgensinya cinta ini. Nah, tadi saya sudah singgung sekilas. Namun mari kita lihat secara sistematis di sini. Al-Quran sendiri menyebutkan kata-kata cinta itu baru dari satu kata. Dari kata al-hub. Itu 62 kali. Menunjukkan bahwa cinta ini adalah sesuatu yang penting. Nah, di antaranya misalnya kita lihat di dalam surat Ali Imran ayat 14. Di surat Ali Imran surat Ali Imran ini ayat 14 ini, di situ Allah menyebutkan bahwa cinta adalah merupakan fitrah dan kebutuhan setiap insan, bahkan kebutuhan setiap makhluk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Wallahu indahu husnul ma'ab." Telah dijadikan indah bagi manusia. Apa itu? Hubbus syahawati minan nisa. Hubbus syahawat. Kecintaan kepada hal-hal yang dia inginkan. Syahwat. Syahwat itu meliputi apa? Jadi syahwat di sini disebutkan ada beberapa jenis-jenis syahwat. Apa artinya syahwat? Keinginan. Nah, telah dijadikan indah, telah dijadikan sebagai fitrah. Fitrah itu bawaan. Ya, bawaan sejak dia lahir dari setiap manusia. Nah, yaitu hubbus syahwat. Kecintaan kepada syahwat. Nah, apa syahwat-syahwat itu? Keinginan-keinginan wanita. Laki-laki tentu kepada wanita. Wanita tentu kepada laki-laki. Wal banin, kepada anak-anak. Wal qanatiril muqantarati. Harta yang banyak. Baik itu dari jenis emas maupun dari jenis perak dan semua harta yang lainnya. Wal khailil musawwamati. Ya, kuda-kuda pilihan. Kuda-kuda terbaik. Wal an'am, binatang-binatang ternak. Wal harth, sawah ladang.
Nah, kalau tadi ini al-khailul musawwamati, ya kendaraan-kendaraan yang mewah, nah, binatang-binatang ternak, sawah ladang, tanah. Dzalika mataul hayatid dunya. Semua itu adalah merupakan kesenangan-kesenangan hidup di dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah, Allah adalah merupakan tempat kembali yang terbaik. Ayat ini menyebutkan kepada kita tentang cinta itu fitrah. Ya, cinta itu fitrah, dan disebutkan di antara objek kecintaan manusia itu, yang pertama adalah lawan jenis. Nah, kemudian yang kedua adalah anak. Yang ketiga adalah harta. Yang keempat adalah kendaraan. Yang kelima adalah binatang-binatang ternak. Dan yang keenam adalah sawah dan ladang atau tanah. Nah, inilah yang menjadi objek kecintaan manusia, fitrah. Nah, bawaan setiap manusia lahir itu dengan bawaan yang seperti ini. Kemudian disebutkan juga di dalam surah At-Taubah, jika cinta ini proporsional. Nah, jika fitrah manusia ini ditempatkan secara proporsional, apa yang dimaksud dengan proporsional? Ditempatkan pada tempat yang benar. Diposisikan pada posisi yang benar. Tentu standarnya di sini adalah agama. Ya, standarnya adalah agama, sebab agama inilah yang hak. Agama inilah yang memberikan standar kebenaran kepada kita. Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Tuhan. Maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu dengan kebenaran. Apa kebenaran itu? Agama. Nah, maka menempatkan sesuatu pada tempatnya secara benar, maka dia adalah bagian daripada iman. Dengan kata lain, apabila cinta ini yang merupakan fitrah, bawaan setiap manusia, tidak ditempatkan secara proporsional, maka itu bukan bagian daripada iman. Dan kalau itu bukan bagian daripada iman, ya, cinta ini tidak ditempatkan pada proporsi, pada urut-urutan yang sebenarnya, maka hilanglah wadah di dalam diri kita untuk mendapatkan kebahagiaan itu. Jadi walaupun setiap manusia Allah memberikan fitrah kecintaan, ya, walaupun setiap manusia Allah memberikan fitrah kecintaan, tetapi apabila cinta ini tidak bisa ditempatkan sesuai proporsinya menurut agama, maka cinta itu tidak membahagiakan. Ya, cinta itu tidak membahagiakan dalam makna yang hakiki. Bagaimana proporsi yang sebenarnya cinta itu? Bagaimana urut-urutan tempat yang sebenarnya daripada cinta itu disebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraktumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabili fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasikin. Katakan Muhammad, jika kamu menjadikan ayah-ayah kamu, anak-anak kamu, saudara-saudara kamu, pasangan-pasangan kamu, keluarga kamu, kemudian harta yang harta kekayaan yang kamu usahakan, wa tijaratun takhshawna kasadaha,
perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, tempat-tempat tinggal kamu yang kamu cintai, itu semua kamu lebih cintai, habba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabili. Ya, kamu lebih cintai, kamu tempatkan yang 9 itu, ya, kamu lebih dahulukan, kamu tempatkan pada proporsi lebih di atas daripada kecintaanmu kepada Allah, kepada Rasul dan jihad fisabilillah, fatarabbasu. Tunggu. Nah, tunggu, Allah akan mendatangkan keputusannya. Kata para ulama, ini adalah ancaman yang sangat keras. Teguran yang sangat keras kepada orang yang disproporsional dalam cinta. Orang yang menempatkan cinta ini tidak proporsional. Nah, wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah tidak menyukai, mencintai orang-orang yang berbuat fasik. Nah, dari ayat ini kita menemukan cinta yang proporsional itu Allah lebih dahulu. Al-hub Allah yang pertama. Yang kedua Rasul. Yang ketiga adalah perjuangan Islam. Perjuangan, memperjuangkan agama ini, membela agama ini. Jihad. Ya. Jadi kecintaan kepada istri itu harus menjadi bahagian, harus menjadi turunan kecintaan kita kepada Allah, Rasul dan perjuangan membela Islam. Ya, bukan justru kita menempatkan istri kita, suami kita melebihi Allah. Apakah itu bisa terjadi? Bisa saja terjadi. Ketika wujud daripada kecintaan itu kan ketaatan. Ya, jadi cinta itu kan akan melahirkan berbagai wujud. Ya, ini sedikit saya jelaskan di sini agar kita betul-betul paham tentang apa cinta itu. Nah, tadi surah 9 ayat 24. Ini menjelaskan tentang proporsional cinta. Ya, termasuk cinta kepada pasangan. Ya, cinta kepada pasangan ini dia harus menjadi turunan. Ya, dia harus menjadi turunan daripada cinta kepada Allah. Nah, ini Allah ini harus menjadi posisi nomor 1. Yang kedua adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga adalah perjuangan. Ini menunjukkan kepada kita bahwa keluarga itu juga harus punya partisipasi. Harus punya partisipasi di dalam perjuangan. Jadi kita membangun keluarga ini bukan semata-mata untuk meneruskan hajat biologis kita. Tetapi berkeluarga itu juga adalah merupakan bahagian daripada perjuangan. Sehingga setiap keluarga Islam itu harus punya andil, punya kontribusi di dalam perjuangan membela agamanya. Nah, inilah proporsi cinta. Ya, maka kepada siapa saja di bawahnya di sini tadi disebutkan ada 9 kalau tidak salah ya. Mudah-mudahan saya tidak salah hitung. Dia harus berada di bawah ini. Nah, apa wujudnya? Bagaimana kita mengukur bahwa seseorang itu benar-benar menempatkan Allah, Rasulnya dan perjuangan, menempatkan kecintaan Allah dan Rasul daripada semuanya. Contohnya, wujudnya adalah ketaatan. Ketaatan. Jadi seorang istri taat pada suaminya itu harus merupakan bagian daripada ketaatannya kepada Allah. Jika seorang istri mentaati suaminya dan
ketaatan itu bagian daripada perintah Allah, maka istrinya itu menjalankan ibadah. Istrinya itu dikatakan menjalankan ibadah. Ya, misalnya seorang istri melayani suami, baik itu pelayanan yang sifatnya batin, yang sifatnya lahir, ya, menyiapkan makanan, ya, kemudian yang sifatnya batin, melayani, yang sifatnya batin, dan dia niatkan itu adalah bagian daripada ketaatan kepada Allah karena itu memang adalah merupakan perintah Allah, maka wanita seperti itu sudah dikatakan dia taat pada Allah. Tetapi seorang istri yang membangkang kepada perintah suami dan sesungguhnya itu adalah perintah Allah, ya, maka dia sudah menempatkan apa? Menempatkan hawa nafsunya. Menempatkan hawa nafsunya melebihi kecintaannya kepada Allah dan Rasul. Seorang misalnya seorang istri diperintahkan oleh suaminya, jangan keluar Bu, jangan keluar Adinda dari rumah kecuali tutup aurat ya, kecuali tutup aurat. Tapi dia membangkang, Kemana dia tempatkan cintanya? Dia tempatkan cintanya dominan hawa nafsu. Ya, dia degradasi kecintaannya kepada Allah dan Rasul, bahkan suaminya juga. Ya. Jadi ini ukuran-ukurannya. Terkadang kita diberi pilihan-pilihan, ya. Kita diberi pilihan-pilihan, ya. Jadi cinta ini juga kadang-kadang dalam memproporsikan cinta ini, kadang-kadang kita diberikan pilihan pada waktu yang sama. Ya, diberikan pilihan pada waktu yang sama. Kita diberi pilihan, mau pilih ini, mau pilih ini. Nah, itulah ujian-ujian cinta namanya. Ya, itulah ujian-ujian cinta. Ketika kita mendahulukan Allah dan Rasulnya, ya, itulah yang disebut dengan cinta proporsional. Cinta yang seperti inilah yang akan mendatangkan kebahagiaan. Jadi mari kita mencintai pasangan kita, mencintai istri kita, mencintai suami kita, itu adalah merupakan bagian daripada cinta kita pada Allah dan Rasul. Kalau kita bisa memasukkan juga merupakan bagian daripada cinta perjuangan. Itulah cinta yang membahagiakan. Dalam sebuah hadis disebutkan, "Thalathu man kunna fihi wajada halawatal iman." 3 hal yang apabila dimiliki oleh seseorang, maka dia akan merasakan manisnya iman. Dia akan merasakan kebahagiaan. Apa itu? Ayyakunallahu wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia menjadikan cintanya pada Allah dan Rasulnya melebihi daripada segala-galanya. Maka disitulah dia akan merasakan kebahagiaan. Ya, jadi ada istri yang cinta pada suaminya, tetapi dia bukan merupakan turunan daripada cinta pada Allah. Contohnya misalnya dia taat pada suaminya, padahal itu bertentangan dengan keinginan Allah. Suaminya minta dilayani begini. Ya. Minta ini, minta itu, dan itu bertentangan dengan syariat Allah. Ya. Maka itu sudah tidak proporsional. Kecintaan yang seperti itu yakinlah tidak akan mendatangkan kebahagiaan. Kemudian cinta yang mendatangkan kebahagiaan, adalah cinta yang tulus tadi. Jadi selain proporsional, cinta yang tulus. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum ala ba'din. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum ila ba'din adu illal muttaqin. Ya, dalam surat nanti dicek dalam surat Az-Zukhruf ayat 67. Jadi teman-teman yang karib
ya teman-teman dekat dulu di dunia, di hari akhirat nanti itu akan bermusuhan. Padahal di dunia kita berteman dulu. Akan bermusuhan. Dulu saling mencintai, ada cinta antara satu dengan yang lainnya. Tetapi apa yang terjadi? Di akhirat saling bermusuhan. Illal muttaqin. Kecuali orang yang bertakwa. Siapa itu orang yang bertakwa? Orang yang memiliki cinta yang tulus, cinta yang murni, semata-mata karena keridhaan Allah, dan cintanya itu proporsional. Dia tempatkan sesuai pada tempat yang sesungguhnya. Nah, pemirsa Ruas TV yang sama berbahagia, kita masuk pada pembicaraan cinta yang lebih spesifik pada pasangan kita. Bagaimana kita membahagiakan pasangan kita dengan cinta. Di sini saya ingin menggambarkan terlebih dahulu ada yang disebut dengan tangki cinta. Jadi cinta itu dari aspek kebutuhan itu ibarat tangki. Ya, karena dia adalah kebutuhan. Dia adalah kebutuhan, maka dia ibarat tangki. Ini mudah sekali nanti kita memahami bagaimana wujud cinta itu. Jadi istilah tangki itu kan adanya pada kendaraan ya, ada pada kendaraan, mobil, motor. Coba kita lihat kalau tangki bensinnya itu dipenuhi dengan banyak bensin, ya lancar jalannya kan. Tapi kalau sudah mulai berkurang, bensinnya sudah mulai berkurang, itu biasanya kendaraan itu sudah tersendat-sendat. Nah, maka sering ada suami bertanya, kenapa istri saya ini Ustaz kadang taat, kadang membangkang. Ya, kadang patuh, ya, kadang melawan. Ya, ini jawabannya. Ya, tangki cintanya kurang. Jadi kalau kita coba lihat di sini ya, nah ini kira-kira dia tangki ini kan full, ya. Nah, di sini kira-kira tangki cintanya tinggal satu strip. Ya, jadi kalau dia full, ya, dia full, nah itu mudah sekali itu, lancar jalannya ya. Nah, baik kita lihat di sini. Jadi setiap manusia memiliki tangki cinta, memiliki wadah daripada cinta ini. Tadi kita sudah sebutkan bahwa cinta itu fitrah. Setiap manusia membawa cinta dan butuh cinta. Nah, kebutuhan akan cinta ini, cinta yang tulus, cinta yang proporsional, yang kemudian membahagiakan, itu adalah ibarat tangki. Ya, ibarat tangki yang berisi hasrat untuk mencintai dan dicintai. Ya. Nah, jika tangki cinta ini dipenuhi dengan bahan yang tepat, jadi bukan hanya volumenya ya. Jadi tangki kendaraan itu bukan hanya volume, dipenuhi tangki kendaraan tapi air. Ya mumpung sekarang musim hujan, banyak air. Jadi kalau habis tangkinya kita isi dengan air, tidak bisa jalan. Ya, rusak. Nah, jadi dia harus memiliki bahan yang tepat, dan diupayakan selalu full. Ya, meskipun full tapi bahannya bukan bahan yang tepat, ya, maka dia tidak akan bisa jalan. Ya. Dia tidak akan bisa jalan. Jadi jika tangki cinta ini dipenuhi dengan bahan yang tepat dan jumlah ya atau volume yang memadai, maka seseorang akan merasa akan menjadi manusia paling bahagia di dunia. Nah, jadi ingat baik-baik ini, ya. Love tank, tangki cinta. Ya. Istri kita ini harus selalu dijaga tangki cintanya.
suami kita ini harus dijaga tangki cintanya. Karena bukan hanya istri yang butuh, yang punya tangki cinta. Suami juga butuh, ya punya juga tangki cinta. Nah itulah kadang-kadang ada suami juga, antar dulu Pak, sini, sini, ada motor di luar itu, pakai sendiri. Nah, mungkin tangki cintanya yang kurang, ya. Atau mungkin kita memenuhi tangki itu bukan bahan yang tepat. Kita kasih air kelapa, ya. Ini, karena itu ini penting ya, penting. Ya. Pastikan, ya, pastikan tangki cinta pasangan Anda itu selalu full. Kalau full, ya, makanya kalau full, begitu Anda bangun, itu sudah siap kopi di meja, ya, sudah siap teh, ditambah ada 2 potong kue, ya. Tetapi kalau cintanya ini, tangki cintanya dia di sini, ya, sudah peringatan, ya, apa mungkin buku di meja, ya, makan saja itu, sarapan dengan buku. Ya, ini biasanya kalau ustaz ya, guru besar, profesor, dosen, guru, ya dikasih sarapan pagi buku. Ya, kalau bukunya Al-Quran, alhamdulillah. Ya, kita disuruh sarapan pagi dengan Al-Quran, tepat. Ya, tapi hendaknya di samping Al-Quran itu ada teh, ada kopi, ada kue. Nah, itu tergantung dari tangki cinta. Ya, jangan sampai tangki cinta pasangan kita ini kosong. Nah, kita lihat berikutnya lagi. Apa peranan cinta? Apa peranan cinta di dalam membangun keluarga sakinah, keluarga yang bahagia? Nah, di sini kita lihat lagi ayat ini menunjukkan kepada kita pentingnya cinta itu kalau kita ingin membangun keluarga yang sakinah. Keluarga sakinah itu keluarga yang bahagia, keluarga yang tenang, aman, damai. Nah, kita lihat ayat ini akan memperlihatkan kepada kita betapa pentingnya cinta itu. Allah menggunakan dua bahasa di sini, dua istilah. Mawaddah warahmah, ini semuanya semua bermakna cinta. Mawaddah itu cinta, rahmah itu cinta. Tapi Allah membedakan di sini. Ya. Coba kita lihat dulu. Wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah menjadikan bagimu, Allah menjadikan untukmu dari jenis kamu sendiri. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala memasangkan manusia ini dengan dari jenisnya sendiri. Ya, bayangkan kalau Allah memasangkan kita dengan jin. Ada suami, istrinya jin. Atau ada istri, suaminya jin. Ya, itu bisa saja. Dari ayat ini sebenarnya beberapa ulama terjadi khilaf gitu ya. Dan yang berpegang pada haramnya laki-laki, haramnya manusia kawin dengan jin, ayat ini. Bahwa Allah memasang kamu dengan jenis kamu sendiri. Ya, dan itu menunjukkan bahwa memang bisa saja manusia itu kawin dengan jin. Ya, bisa terjadi. Apa tujuannya? Allah memasangkan kamu dengan jenis kamu sendiri dengan pernikahan yang sah, litaskunu ilaiha, agar kamu sakinah, agar kamu tenang. Ya. Dan agar ketenangan itu terawat, terpelihara, keluarga itu betul-betul berada di dalam kondisi sakinah. Taskun itu dari asal kata sakinah. Ya. Maka Allah memberikan kepadamu dua hal. Dua hal inilah kecintaan. Itu tadi kecintaan yang tulus, kecintaan yang proporsional. Ya. Allah menjadikan di antara kamu mawaddatan warahmah. Apa itu mawaddah? Mawaddah itu rasa cinta dan kasih sayang yang menggelora, menggebu-gebu, coraknya dia fisik, dan ini terjadi pada saat pengantin baru, pada usia-usia muda.
Nah, jadi Anda ini itu sekarang di sini. Ya, cinta yang menggelora, cinta yang menggebu-gebu, dia bercorak sangat fisik, ya. Jadi masih kencang-kencang semua fisiknya, ya. Masih kencang-kencang semua fisiknya. Itulah mawaddah, ya. Nah, kemudian Allah juga menyiapkan ini, tapi syaratnya tadi itu adalah tulus, proporsional. Proporsional menurut agama. Warahmah. Kalau warahmah ini dia cinta yang sifatnya sederhana, tidak terlalu menggebu-gebu. Ya, tidak bercorak fisik karena sudah mulai tidak kencang-kencang lagi. Ya. Dan ini dimiliki oleh pasangan-pasangan yang sudah tua, ya. Usia pernikahannya di atas 20 tahun. Nah, itulah yang menyebabkan ada orang yang bisa mempertahankan keluarganya sampai mati. Yang memisahkan mereka itu bukan karena apa? Bukan karena masalah, problema di dunia ini, tapi karena kematian. Ya, yang memisahkan mereka itu mungkin suaminya duluan meninggal atau istrinya duluan meninggal. Ya, bukan karena problem, bukan karena masalah yang tidak mampu diselesaikan di dunia ini. Sehingga Masya Allah, ada yang usia pernikahannya sudah 50 tahun. Itu tidak mudah. Ya, kenapa? Karena ada rahmah. Ya, cinta itu bukan lagi dia bercorak mawaddah, bercorak fisik, dia sudah bercorak rahmah. Sederhana aja. Sederhana cintanya. Ya. Nah, kenapa? Di sini pentingnya iman. Ya, di sini pentingnya kita mengalahkan hawa nafsu. Kita mengontrol hawa nafsu kita. Mari kita melihat apa bahasa cinta itu tadi, ya, yang merupakan kebutuhan ibarat tangki. Jadi cinta ini ada bahasanya. Ya, ada love language. Ya, sampai ada yang mempelajari, ada yang merumuskan, ya, bahasa cinta ini. Ya, seorang ahli bernama Dr. Gary Chapman itu sampai membuat rumusan tentang bahasa cinta. Begitu pentingnya ini cinta ini. Al-Quran tadi banyak sekali ayat-ayat yang menyebutkan tentang ini. Karena ini adalah kebutuhan utama termasuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Cinta. Ya, dibangun di atas cinta. Maka mari saya memperlihatkan lebih dahulu. Nanti ini akan 2 kali episode. Apa bahasa cinta itu? Mungkin bagi kita semua ini menganggap bahasa itu adalah rangkaian kata-kata. Ya, jadi kalimat yang indah, kalimat yang menyenangkan, kalimat yang menunjukkan kesenangan, kecintaan kepada pasangan kita. Itulah yang kita pahami selama ini dengan bahasa. Betul, tidak salah. Betul, tidak salah. Bahasa itu adalah rangkaian kalimat. Kalimat itu adalah rangkaian kata-kata. Dan Nabi SAW sendiri memang memerintahkan kepada kita untuk membahasakan. Ya, satu ketika Nabi SAW pernah diberitahu oleh seorang sahabat. Dia ada di dekatnya. Pada saat dia berada di dekat Nabi SAW, ada orang lewat. Lalu dia tanya, siapa itu? Nabi tanya, siapa itu? Itu ya Rasulullah. Saya cinta sama orang, saya suka sama orang itu. Itu bukan cinta hawa nafsu ya, cinta imani. Ya. Innamal mu'minuna ikhwatun. Itu ya. Cinta karena persaudaraan. Nabi SAW mengatakan, apa kau sudah memberitahu? Apakah sudah memberitahu bahwa kau cinta kepadanya? Belum ya Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan, kasih tahu. Itu menunjukkan bahwa cinta ini sebaiknya dibahasakan, dikatakan. Ya, I love you. Ya. Tapi yang kita heran, kadang-kadang ada pasangan sebelum dia menikah,
Ya kayak roket yang berhamburan ini I love you ini. Pokoknya setiap hari I love you. Ya, tetapi setelah berkeluarga sudah jarang itu muncul kata I love you. Nah, jadi percintaan dalam konteks keagamaan saja itu Nabi memerintahkan ya. Nabi memerintahkan, inni uhibbuka fillah. Saya mencintai engkau karena Allah. Jadi kalau kepada orang lain saja, Nabi SAW perintahkan kepada kita untuk mengatakan itu, membahasakan. Apalagi kepada istri kita. Ya, itu double-double lagi, inni uhibbuka fillah. Saya mencintai engkau karena Allah. Ya, dan saya mencintai engkau, buktinya saya pilih engkau. Begitu juga sebaliknya. Ya, betul. Ya. Jadi, Masya Allah, cinta kita ini kepada pasangan itu dalam Islam itu sudah berganda-ganda. Kita cinta dia karena Allah, kemudian kita cinta dia karena Allah pasangkan kita dengan dia. Ya, itu bahasa cinta, pentingnya bahasa cinta. Tetapi mohon maaf, tidak semua orang bisa membahasakan. Ya, ini juga rupanya bahasa yang istilahnya romantisme di dalam berkeluarga itu juga ada bawaan. Jadi ada orang yang memang Allah ciptakan, dia lahirkan itu memang punya bawaan yang besar. Ya pada dasarnya setiap kita ini punya fitrah berbahasa, punya fitrah berkata-kata. Ya, tapi ada orang yang memang Allah memberikan bawaan yang prosentasenya lebih besar. Itu boleh jadi turunan dari orang tua, kepandaian menyusun kata-kata. Ya, punya fitrah romantisme. Dia panggil istrinya sayang, my love, macam-macam ya. Itu ada orang, tapi ada juga orang yang karena tidak sempat, memang tidak biasa, ya. Sehingga kita lihat di sini. Ini ada satu puisi yang ditulis oleh Sapardi Djoko Damono. Mungkin beberapa di antara kita ini terwakili dengan puisi ini. Ya. Orang yang tidak pandai membahasakan cinta itu. Sekalipun semuanya kita harus berlatih. Nah, jadi Sapardi Djoko Damono membuat satu puisi judulnya Aku Ingin. Ini dimuat oleh guru kami Ustadz Cahyadita Karyawan hafizahullah taala di dalam bukunya Wonderful Family. Nah, jadi pada kesimpulannya nanti cinta itu tidak harus dikatakan. Ya, cinta itu tidak harus dikatakan dan bahasa cinta itu tidak selamanya satu lewat kata-kata. Ya. Nah, jadi artinya yang penting kita ada bahasa cinta. Apakah itu dikatakan atau tidak dikatakan? Ya. Nah, kalau kita tidak mampu mengatakan, ya, membahasakan itu dalam bentuk kata-kata, maka dia harus berwujud. Nanti akan kita bahas nanti pada pertemuan yang akan datang. Coba kita lihat dulu ini. Puisi ini. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Gimana itu? Dengan kata yang tak sempat diucapkan. Mungkin ada dia sudah susun. Dia sudah buat, tidak sempat dikirim, tidak sempat diucapkan. Atau mungkin dia sudah mulai susun tapi malu-malu. Ada saja orang yang seperti ini. Ya. Nah, kayu kepada api yang membuatnya terbakar. Nah, kayu ini apa wujud cintanya kepada api? Dia merelakan dirinya terbakar. Itu bahasa cintanya kayu. Ya, itu bahasa cintanya kayu kepada api, dia merelakan dirinya terbakar. Itu bahasa cintanya. Tidak sempat diucapkan. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Sederhana. Dengan isyarat. Jadi kadang-kadang cinta itu juga mau dengan isyarat, mau dengan kata, tapi juga tidak sempat disampaikan. Seperti awan kepada hujan yang membuatnya tiada. Nah, hujan itu kan proses daripada awan. Tetapi kalau dia sudah
sudah menjadi hujan kan sudah hilang awannya. Ya, itulah wujud cintanya awan kepada hujan. Ya, ketika dia sudah berwujud hujan, dia hilangkan dirinya. Pengorbanan ya, pengorbanan. Nanti insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas bagaimana bahasa cinta itu. Ini sekilas kita ini ada 5 ya bahasa cinta. Ya, di sini sudah kita ini apa yang kita pahami di sini. Ya, kata-kata apresiasi. Ya, I love you dan sebagainya ini sini. Nah, kadang-kadang ada orang tidak bisa di sini. Ya, yang penting ini 5 ini. Ya, kita memiliki 5 bahasa cinta ini yang menjadi bahan untuk memenuhi tangki cinta daripada pasangan kita yang jika terpenuhi insya Allah itu akan membahagiakan kita. Catatannya adalah tulus dan proporsional.